Dari semula telah kau tetapkan. Haleluya, shalom. Dalam Selamat pagi saudara kekasih. Apa kabar? Apa kabar saudara? Sukacita. Amin. Amin. Karena sukacita Allah adalah kekuatan kita. Haleluya. Kita berjumpa lagi dalam YouTube pada pagi hari ini. Walaupun sekali lagi saya tidak ada di sebelah saudara atau tidak bersama saudara, tetapi firman Tuhan akan bersama saudara. Dan Roh Kudus mengatakan, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, maka Kristus hadir. Amin. Saudara percaya kalau Kristus hadir? Kalau Kristus hadir pasti ada mujizat nyata dalam kehidupan kami. Pagi hari ini saudara, saya akan berkhotbah tentang perlindungan dikala ada angin ribut. Saudara, kalau kita lihat suasana setiap hari, kalau saudara lihat di TV, tidak ada satu berita pun yang menyenangkan. Semuanya membawa orang susah. Semuanya membawa orang takut. Tapi saudara ingat, kita punya firman. Amin. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Artinya apa? Kita mempunyai sebuah kekuatan. Kekuatan Allah itu apa? Firman Allah, Injil Allah. Itulah sebabnya perlindungan dikala angin ribut Tuhan memberikan kepada kita. Amin. Hari ini coba kita baca dalam Yesaya. Yesaya 32 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan bagi saudara. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Amin. Saudara yang terkasih, siapa sih raja yang dituliskan di sini? Di atas dikatakan raja keadilan, rajanya huruf besar. Tidak lain, tidak bukan, dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, Tuhan memerintahkan dunia ini dengan apa di sini dikatakan? Firman Tuhan mengatakan seperti memerintahkan menurut kebenaran. Berulang kali saya katakan, kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 itu mengatakan itu adalah firman Tuhan. Jadi raja di atas segala raja yang bernama Tuhan Yesus Kristus memerintahkan dunia ini dengan kebenaran. Memerintahkan umatnya yang percaya kepada dia. Umatnya yang berharap kepada dia. Umatnya yang beriman kepada dia. Dengan apa? Dengan kebenaran dan keadilan. Saudara, kita lihat beberapa hari ini banyak terjadi angin topan, badai. Saudara, menghancurkan dunia, menghancurkan bumi ini. Baru-baru kita lihat di China. Saudara, badai begitu besar sehingga ada sungai-sungai meluap, banjir-banjir bandang. Saudara, itu semua disebabkan karena angin dan bumi ini. Saudara, sebenarnya memang kita perlu angin. Bayangkan kalau dunia tanpa angin bagaimana rasanya. Coba saudara sebentar aja hidup dalam panas gitu. Kok gerah banget ya? Kok nggak ada angin ya? Gitu saudara. Tapi ingat, kalau angin ini berubah menjadi angin ribut, itu yang akan menghabiskan kehidupan kita. Pada pagi hari ini saudara, sekarang Indonesia sedang dilanda dengan angin ribut. Kesini salah, kesana salah. Maju salah, mundur salah. Tapi ingat saudara, ada satu yang tidak pernah salah kalau kita menghadap Tuhan. Kalau kita lihat ke atas, karena di sana ada Tuhan Yesus yang sedang dan senantiasa memperhatikan umatnya. Amin. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir.
Jangan kamu takut, kata Tuhan. Saudara, contohnya aja, burung di udara dipelihara. Apatah lagi kita. Saudara yang kekasih, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar, maha adil, dan maha benar. Saudara yang terkasih, haleluya, saya bangga banget saya punya Tuhan. Saya bangga banget saya menjadi anak Tuhan. Saya bangga banget saya bisa menginjil, memberitakan firman Tuhan, supaya setiap manusia akan bertekuk lutut menyembah Tuhan. Saudara, saya bangga. Tetapi apakah dengan semudah itu saya bangga saya bisa memberitakan firman Tuhan? Tidak semudah itu, saudara. Yesaya mengatakan, Tuhan, kepada siapa aku akan memberitakan Injil? Sedangkan mereka tuh nggak percaya, kata Yesaya. Tapi Tuhan mengatakan, Yesaya, terus saja beritakan Injil, bahwa Tuhan itu adil dan benar. Saudara yang terkasih, saya juga akan terus memberitakan Injil. Jangan takut, saudara. Sekali lagi, dalam saat-saat seperti ini, banyak orang berteriak ketakutan. Ketakutan sakit, ketakutan ekonominya merosot, ketakutan hidupnya, wah, kocar kacir. Tapi firman Tuhan mengatakan, sekali lagi saya baca di sini, saudara. Dan mereka masing-masing seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Amin. Jadi saudara, Raja itu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah tempat perlindungan, tempat perteduhan. Makanya firman Tuhan mengatakan begini. Dikatakan Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin, saudara. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Mau lari kemana sekarang, saudara? Mau lari kemana? Di mana-mana udah susah. Lari, sekali lagi saya katakan, ke bawah kaki Tuhan. Alias apa? Ayo berdoa. Sebab firman Tuhan mengatakan, berdoalah senantiasa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak lemah iman kita. Supaya kuat di dalam Tuhan. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Dia pelihara kita. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik, ya baik. Amin. Tahu. Tapi orang yang tidak dekat dengan Tuhan, dia nggak tahu kalau Tuhan pelihara. Kenapa? Karena Tuhan yang saudara sembah itu nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, mata jasmani. Tapi saudara bisa lihat Tuhan saudara lewat iman saudara. Haleluya. Makanya di dalam Lukas dikatakan, kalau aku datang kepada kamu, adakah iman di hatimu? Kalau Tuhan datang kepada kita, orang bilang gini, seringkali saya tanya, siapa yang mau dijenguk Tuhan? Siapa yang mau melihat Tuhan? Gitu. Pada takut. Kenapa? Kalau saya dijenguk Tuhan nanti saya mati, Bu, katanya gitu. Kalau saya menghadap Tuhan, saya juga mati, Bu. Enggak, saya katakan. Tuhan tuh enggak sekejap itu. Mati hidup manusia memang di tangan Tuhan. Ada waktunya. Tapi kita tahu, kalau kita berdoa di dalam roh, maka roh yang di dalam kita itu akan membawa kita kepada roh Allah. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesusahan. Bayangin saudara. Udah boleh neduh, ditolong lagi. Coba saudara. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Nah hari ini, perlindungan apa? Terhadap angin ribut. Saudara bisa tahan angin nggak? Nggak bisa kan? Bayangin aja saudara. Kemarin ini, saudara lihat beberapa hari yang lalu di Bogor. Ada angin puting beliung. Pohon yang gede seperti itu bisa tumbang. Sampai nimpa mobil. Nimpa orang. Saudara bayangin. Apa kita pernah pikir nggak? Angin mana mungkin bisa tumbangin pohon? Angin kan sepoi-sepoi. Ya kalau sepoi-sepoi angin tuh. Tapi kalau angin ribut saudara, apapun yang ada di depan dia bablas. Saudara yang terkasih, badai itu menghancurkan. Angin ribut itu menghancurkan. Saudara yang terkasih, tapi Tuhan itu akan menghidupkan kita. Amin. Pagi hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami
Hidup ini ada angin ribut. Angin ribut apa? Kesusahan. Angin ribut apa? Ketakutan. Angin ribut apa lagi, saudara? Masalah. Saudara, kita lihat. Kenapa sih itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Ada sebuah ilustrasi atau kisah di dalam Alkitab ini. Saya akan perlihatkan pada saudara. Yuk kita baca. Di Injil Markus. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita sama-sama simak ya. Saya baca di sini, saudara baca di rumah masing-masing. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara lihat, kalau saya dulu beberapa tahun yang lalu, Tuhan izinkan saya boleh ada pergi ke Israel, saudara. Kalau saya boleh lihat danau Tiberias, itu danaunya gede banget. Saya ada di perahu, lalu saya lihat ke kiri ke kanan, nggak ada ombak, danaunya tenang-tenang aja, airnya juga hijau di situ, saudara ya. Saya di atas perahu, lalu saya lihat, lalu saya mengenang, oh waktu dulu Tuhan tuh di sini ya, gitu saudara. Tapi saya tidak akan cerita seperti itu yang akan saya terangkan di sini, saudara. Kita lihat orang tadi murid-muridnya, saudara, bersama dengan Tuhan Yesus itu ada di perahu. Tapi saudara lihat, Yesusnya itu enggak berjaga seperti kita. Yesus itu tidur di buritan. Ya. Tidur di buritan. Lalu waktu Yesus tidur itu terjadilah angin topan. Maka murid-murid itu keder, bingung gitu, saudara. Makanya dia ngomong begini. Dia katakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kami binasa?" Saudara, dia pergi ke buritan, dia pergi ke belakang. Dia bilang, Guru, bangun dong. Apa guru nggak lihatnya ada angin topan begini, angin ribut? Masa guru biarkan kita binasa? Katanya kita. Yesus cuma mesem, ya saudara. Dan dia berkata, lalu ia pun bangun dan menghardik angin dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Saudara, waktu Yesus dibangunkan, dia bangun. Kenapa? Sebab air sudah masuk ke dalam perahunya. Ya saudara, kalau kita lihat air sudah masuk ke dalam perahunya, saudara, itu perahu bisa tenggelam. Namanya danau. Saudara lihat aja Danau Toba di Sumatera, kan dalam. Dulu pernah berapa ratus orang yang tenggelam di dalam danau itu. Nah di Danau Tiberias ini, saudara, lebih dalam lagi. Waktu itu Yesus dibangunkan. Dan Yesus kata gini, kenapa kamu tidak percaya? Gitu, saudara. Percayalah, kata Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada danau itu, "Diam." Jadi katakan, dan tenanglah. Maka danau itu diam dan tenang. Tenang dan angin ribut pun berhenti. Angin ribut itu reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu percaya?" Hari ini saya cuma tanya pada saudara. Kita lihat keadaan Indonesia kan sepertinya ada angin ribut ya. Cuman saya tanya sama saudara,
Apakah kamu takut? Firman Tuhan mengatakan di sini. Apakah kamu takut? Di sini dikatakan. Ayo, jangan takut, tenang. Saudara, seringkali kita takut. Kenapa? Kenapa? Walaupun mungkin kita percaya sama Tuhan, tapi Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita, iman yang ada dalam diri kita tuh nggak berfungsi. Artinya apa? Kita nggak pernah menghidupkan iman kita. Bahkan iman tuh kandas. Bisa juga iman tuh mati, saudara. Ibrani mengatakan, iman juga bisa mati. Artinya apa? Kita tidak pernah mempergunakan iman. Dan kalau kita tidak pernah mempergunakan iman, firman Tuhan mengatakan tanpa iman, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan tanpa iman pun kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Sebab apa? Yesus cari itu orang yang beriman. Saudara yang kekasih, iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Lah buktinya apa? Waktu Tuhan berkata, diam, berhentilah menjadi tenang. Maka angin ribut pun diam dan danau itu pun tidak bergelombang lagi. Saudara yang kekasih, mungkin dalam hati kita sekarang, ibu sih nggak tahu sih. Ibu kan di rumah, nggak di gereja, nggak lihat saya. Saya lagi bingung, Bu, menghadapi hidup, menghadapi anak-anak sekolah. Sekarang yang peraturannya ini ono, menghadapi hidup. Saya jualan juga, maaf ya Bu, kurang berapa laku. Nggak usah takut, saudara. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudara, kenapa? Jangan buat Yesus tidur. Saudara lupa bahwa saudara itu punya Tuhan Yesus. Saudara lupa saudara punya penolong. Penolong itu hanya dari Tuhan. Pertolongan datang dari Tuhan. Kenapa saudara nggak berteriak, Yesus tolong saya, Yesus tolong anak-anak saya? Firman Tuhan mengatakan, orang yang memanggil nama Tuhan itu, orang itu harus beriman. Orang itu harus benar di hadapan Tuhan. Seringkali pendeta pada khotbah seperti itu. Dan lalu orang bilang begini, bohong itu. Buktinya gue panggil Tuhan, Tuhan gak jawab. Buktinya gue teriak sama Tuhan, Tuhan juga gak jawab. Saudara, buktinya apa? Di dalam Mazmur 34 mengatakan, kalau orang benar tuh berseru-seru, maka Tuhan jawab. Yang jadi pertanyaan, apakah kamu benar di mata Tuhan? Apakah kamu melakukan kebenaran nggak di mata Tuhan? Apakah kamu mengerjakan keadilan nggak di mata Tuhan? Saudara, orang yang mengerjakan kebenaran, yang mengerjakan keadilan di mata Tuhan menurut firman Tuhan, tidak pernah Tuhan tinggalkan. Amin. Tidak pernah. Saya contohnya, saudara, tidak pernah Tuhan tinggalkan. Tuhan berikan saya sehat, kuat, dan panjang umur sampai hari ini. Itu semua bukan karena kuat gagah saya, tapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Makanya saya berkata, Tuhan, dengan apa aku balas kasih-Mu? Ini aku, Tuhan. Mau pakai hidupku menjadi berkat bagi orang lain. Pakai lidah bibirku untuk dapat memberitakan firman Tuhan, supaya setiap orang dapat mendengar dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dapat bertobat dari hidupnya. Setelah dia bertobat, dia menjadi orang yang beriman. Nah, kalau dia beriman kepada Tuhan, bukankah Tuhan cari orang itu? Dan kalau dia berseru kepada Tuhan, bukankah Tuhan jawab, saudara? Ayo, angin ribut boleh melanda kiri kanan, ya. Tetapi ingat satu perkara, ada Tuhan di tengah-tengah kita. Jangan seperti murid itu, ya, cuma bangunkan Tuhan kalau Tuhan tuh tidur. Ayo, jangan sampai Tuhan tidur. Artinya apa? Jangan sampai iman kita tidur. Amin, amin. Jangan sampai. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Kisah Rasul 2 mengatakan, di dalam nama Yesus yang sakit sembuh. Di dalam nama Yesus yang gila pun sembuh. Di dalam nama Yesus setiap lutut akan bertelut. Sebab segala sesuatu dijadikan di dalam nama Yesus, termasuk bumi ini. Saudara yang kekasih, Tuhan nggak polak-polek bumi ini bulat-bulat gitu, enggak. Jadilah terang. Maka terang pun jadi. Jadi saudara, kita lihat nama yang ajaib. Perlindungan terhadap angin ribut ini cuma dapat diredakan oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Sebab itu, jangan buat kita Yesus tidur di dalam perahu kita. Ayo bangunkan. Artinya apa, saudara? Ayo bangunkan iman kita.
Bangun, bangun, bangun. Jangan menjadi orang yang malas untuk berdoa. Jangan menjadi orang yang malas untuk baca firman. Jadi jangan orang malas melakukan firman Tuhan. Kalau ngomong, Tuhan mau ngeliat saya, inilah. Enggak, saudara. Tuhan tetap lihat. Firman Tuhan di dalam 2 Tawarik mengatakan begini. Mata Tuhan tuh menjelajah ke seluruh muka bumi untuk memperhatikan orang. Tetapi kenapa kamu berlaku bodoh? Makanya firman Tuhan mengatakan kamu perang. Jadi kalau kita bodoh, kita perang, saudara. Perang, ya, melawan. Tapi kalau kita setia sama Tuhan, dalam Keluaran 14 ayat 14 mengatakan Tuhan akan berperang bagi kita. Haleluya. Pilih mana coba, saudara? Pilih mana? Ya pilih Tuhan berperang bagi kita dong, saudara. Kalau Tuhan berperang bagi kita, kita pasti menang. Haleluya. Kalau kita perang sendiri belum tentu menang, belum tentu. Apalagi minggu kemarin kan saya udah khotbah tentang strategi yang dipasang oleh iblis. Iblis tuh pintar, saudara. Nggak langsung anak Tuhan tuh blek dimatiin, enggak. Man loy, kata bahasanya. Bahasa dikatakan man loy itu pelan-pelan. Yang pertama apa? Dia mencuri, ingat nggak? Yang dicuri apa? Kebenaran. Yang dicuri itu kebenaran firman Tuhan, dicuri dulu sama dia. Setelah udah nggak punya kebenaran firman Tuhan, kalau dia curi apa? Damai sejahtera. Aduh, hidup kok susah ya, nggak ada senengnya gua, katanya gini. Nah, saudara lihat, kalau udah mulai mengeluh, nah itu mulai, saudara, si iblis datang untuk mencuri. Makanya firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Amin. Ucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Walaupun sekarang sedikit demi sedikit, tetapi firman Tuhan mengatakan, pelajaran yang kuberikan kepada kamu tidak akan ditangguhkan. Artinya apa? Firman Tuhan tetap ada pada diri saudara. Saudara lihat, kalau iblis sudah mencuri, dia membunuh langsung. Yang dibunuh apa? Yang dibunuh imannya. Benar kan tuh? Ya, benar kan tuh? Jadi orang Kristen, benar kan? Nah, saudara, mulai dah benarkan gitu ya, saudara. Padahal bukan salah Tuhan, bukan salah firman, salah diri sendiri yang mempersilahkan iblis untuk dapat melulur saudara. Jangan mau, tolak dalam nama Yesus. Amin. Saatnya saudara ngomong sendiri, saya tolak. Nah, kita lihat saudara, kalau di kita sudah dicuri, lalu dibunuh, dia masih dibilang, udah selesai. Enggak, dibinasakan, diseret kita. Pengkhotbah mengatakan, jangan beri selobang jarum pada iblis. Dia akan menyeret kamu selobang sumur, katanya. Dan membawa keluarga kamu. Dia tidak puas, dia akan membawa kemana? Ke neraka. Saudara, padahal tujuan kita hidup itu bukan neraka, tapi sorga yang mulia bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi hari ini, ayo saudara, kita percaya ada perlindungan di dalam angin ribut. Amin, amin, amin. Caranya bagaimana? Bangunkan Yesus, bangunkan iman kita, percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, kamu, kenapa sih kamu nggak percaya? Kan aku udah di sini. Walaupun aku lagi tidur, aku udah di sini. Saudara, murid-murid nggak bisa ngomong. Saudara, firman Tuhan mengatakan, kalau ada Yesus, ada damai sejahtera. Ada Yesus, ada kekuatan. Ada Yesus, ada mujizat kalau kita percaya. Kenapa? Karena Yesus adalah segalanya bagi kita. Dan di dalam kita ada iman. Iman dan percaya kita. Dan kita percaya kalau kita beriman kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan, dengan imanku, ku hadapi semua. Amin. Bukan dengan otot, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kehebatan, enggak. Tapi dengan imanku, ku hadapi semuanya. Pagi hari ini, saudara yang terkasih, saya tidak lama untuk berkhotbah, tapi saya percaya ada perlindungan di dalam angin ribut. Kalau mungkin ada angin ribut di dalam kehidupan saudara, mari kita akan sama-sama berdoa. Ada perlindungan di dalam firman Tuhan. Caranya bagaimana? Lakukan kebenaran, lakukan keadilan. Kalau saudara melakukan kebenaran dan keadilan di dalam firman Tuhan, maka saudara akan berjumpa dengan kuasa Allah. Kuasa Allah yang kuasa yang hebat. Berdoa. Nanti saudara di sana Tuhan jamah saudara. Haleluya. Haleluya. Biar di zaman yang susah seperti ini, kita tidak usah takut. Karena kita punya Tuhan. Amin.
Ada sebuah lagu mengatakan, saudara nggak usah takut. Saudara dan saya itu ada dalam rancangan Tuhan. Haleluya. Dari semula telah kukatakan, hidupku di tanganmu. Amin. Dari semula telah kukatakan, hidupku dalam tanganmu. Terus apa saudara? Nah, saudara, saya kurang hafal tapi saya percaya saudara nanti bisa lakukan. Dari semula dikatakan semua baik, nggak ada yang nggak baik. Bagaimana itu semua bisa baik kalau ada Yesus di dalam perahu. Haleluya. Jadi saudara, supaya Yesus tidak tidur, ajak bicara dia. Ya dong saudara. Saudara coba kalau kemana-mana semobil sama orang. Makanya saudara kalau ada semobil sama orang, saudara harus ajak ngomong yang bawa mobil, misalkan suami saudara, supaya apa? Supaya nggak ngantuk gitu loh. Artinya apa? Kita ada ngomong tuh, kita berkata, Tuhan ini saya. Kita berdoa, kita baca firman, dan saat itu saudara, itu berarti menghidupkan iman kita di dalam menghidupkan iman kita di dalam roh kita. Saudara, kenapa? Sebab Yesus adalah jaminan dari iman kita. Masih ingat Ibrani mengatakan Yesus adalah jaminan, Ibrani 7 ya saudara. Jadi saudara sekarang gak usah takut lagi. Ada perlindungan di dalam angin ribut. Amin. Karena apa? Karena Raja yang adil itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang memerintahkan di dalam kehidupan kita, dan dia menjadi tempat perteduhan bagi kita. Haleluya. 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 Yesaya 32 ayat 1-2 mengatakan, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ayo saudara nyanyi di rumah, teriak, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Amin. Ada Tuhan yang menopang saudara. Tidak sampai tergeletak. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebab itu saudara, hari ini ada perlindungan terhadap angin ribut. Dan kita percaya, modalnya apa kata Tuhan? Percayalah kepada Tuhan. Dia sanggup, dia bisa. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Untuk firman Tuhan yang menjadi jaminan dalam iman kita. Kita percaya Tuhan. Walaupun suara hamba selesai membawakan firman Tuhan, tetapi Roh Kudus tidak pernah selesai. Roh Kudus, Engkau tahu kehidupan kami. Banyak angin ribut yang akan melanda dalam kehidupan manusia. Banyak angin ribut yang akan melanda setiap kehidupan kami. Tapi untung kami punya Tuhan. Kami punya Yesus. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Hari ini kami berteriak. Saudara yang di rumah, angkat tangan. Saudara berteriak, Tuhan Yesus, ini saya. Kalau mungkin sekarang saya sedang mengalami angin ribut, saya percaya Tuhan ada pada saya. Tuhan tidak tidur. Sebab saya senantiasa berdoa kepadamu. Saya senantiasa beriman kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Kalau mungkin ada yang kurang sehat, panggil Tuhan Yesus. Engkau juga sembuhkan saya. Biar angin ribut, biar sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Kalau saudara ada kekhawatiran, ketakutan menghadapi hidup ini, firman Tuhan mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Hari esok adalah Tuhan punya. Sebab itu Tuhan pelihara kita. Kita percaya saat ini. Walaupun saya ada di sini, saudara di rumah, tapi kuasa Tuhan ada di mana-mana. Dia omnipom, Dia maha hadir. Roh Kudus, roh penolong. Roh Kudus, roh yang sehat. Roh Kudus yang hebat. Roh Kudus yang kuat, Engkau hadir di setiap kami. Tuhan jamah setiap kami di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang angkat tangan Tuhan, Engkau jamah dia.
Engkau beri dia kekuatan iman. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan kalau Yesus datang, adakah iman di bumi? Adakah iman di hatimu, saudara? Katakan, Tuhan, saya beriman. Saya ada iman di hati saya. Saya percaya pertolongan Tuhan datang. Dan saya menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap kami. Memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Memberkati pelayanan-Mu di mana-mana. Memberkati setiap kerabat kerja. Memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Memberkati anak-anak sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu. Remaja-remaja di dalam nama Yesus. Engkau memberkatinya Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang menjadi penginjil. Kami percaya Roh Kudus, Engkau akan buka kembali gereja-gereja. Supaya setiap gereja akan kembali penuh dengan jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak kami Tuhan. Engkau memberkati setiap cucu-cucu kami. Engkau memberkati setiap buyut-buyut. Engkau memberkati setiap keluarga yang percaya dalam nama Yesus. Setiap orang percaya Engkau memberkatinya. Engkau memberkati juga negara dan bangsa ini Tuhan. Cukupi Tuhan segala keperluan mereka. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi dengan istri dan keluarga. Kami berdoa untuk excellent yang tertinggi sampai yang terrendah. Di dalam nama Yesus. Biar mereka boleh memerintahkan negara ini dalam kebenaran dan keadilan. Maka kalau ada kebenaran dan keadilan, maka Roh Allah akan memerintahkannya. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga para dokter juru rawat yang membantu mereka. Engkau memberkati Tuhan, Engkau sembuhkan mereka-mereka yang sakit. Engkau ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan rakyat Indonesia. Kami percaya supaya Tuhan menghardik untuk setiap penyakit Tuhan, corona. Untuk setiap penyakit demam berdarah. Setiap penyakit-penyakit yang merugikan. Di dalam nama Yesus kami tolak dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sekali lagi Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Kemana kami pergi, di mana kami berada, Engkau lindungi. Hancurkan, patahkan dari segala wabah, sakit, penyakit, cilaka, mara bahaya kami tolak. Dan kami percaya Hamba-Mu melepaskan Roh Kudus, melepaskan roh kasih karunia, melepaskan roh damai sejahtera. Terimalah saudara saat ini. Haleluya, percayalah, yakinlah bahwa Tuhan menyertai saudara. Dan Tuhan akan meredakan setiap angin ribut yang ada pada saudara. Ada anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan, berkat dan persekutuan daripada Tuhan Roh Kudus turun atas kamu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang. Dan yang percaya dan diberkati mengatakan amin. Terima kasih Tuhan. Jadikan hidupku